kunci hidup kita ternyata pikiran. Persahabatan atau permusuhan tadi akarnya juga pada pikiran kita. Kita melihat kesamaan kita dengan mereka atau perbedaan yang memisahkan kita dengan mereka. Kuncinya ternyata di pikiran. Kata Syekh Said Nursi, kalau engkau menganggap bahwa manhaj dan pendapatmu benar, engkau berhak berkata manhaj dan pendapatku benar atau manhaj dan pendapatku lebih baik. Tapi engkau tidak boleh berkata hanya manhaj dan pendapatku yang benar dan yang lain salah. Sederhananya begini, engkau boleh yakin bahwa dirimu benar, tapi engkau tidak boleh memvonis yang berbeda dengan dirimu pasti salah. Jadi, kenapa? Ya, apalagi terhadap musuhmu. Sebab pandanganmu yang penuh kebencian dan pikiranmu yang terbatas tidak bisa menjadi tolok ukur dan penentu yang menetapkan kekeliruan pendapat orang lain. Jadi, boleh kamu yakin saya yang benar, tapi kamu tidak boleh menghakimi orang lain sebagai salah. Nah, ini rumus. Menarik, ada kalimat yang masyhur sekali, ada yang bilang dari Imam Syafi'i, yang beliau bilang dulu pernah kita ngaji tentang beliau, pendapatku benar, tapi mungkin masih mengandung kesalahan. Pendapatmu menurutku salah, tapi mungkin masih ada unsur-unsur kebenarannya. Nah, ini kenapa sih begitu? Wong kita itu manusia yang ilmunya hanya sejauh pengalaman kita. Akal kita pun terbatas. Yang hari ini kita anggap baik, benar, mungkin besok ketika ketemu fakta baru, data baru, situasi yang berubah, sehingga yang kita anggap benar ini harus direvisi. Berangkat ke masjid itu mulia, tapi begitu pandemi datang, kita harus mau merevisi bahwa lebih baik di rumah daripada ke masjid. Cium tangan ustadz itu tawaduk utama, tapi zaman corona, yo kamu jangan nekat cium tangan kalau kamu sayang sama ustadzmu. Loh, ini yang dimaksud jangan memutlakkan kebenaran. Mau kamu meyakininya oke, tapi apalagi kamu menghakimi yang lain. Ini prinsip yang pertama. Sumbernya perpecahan itu sebenarnya bukan karena engkau yakin benarnya pendapatmu, tapi karena vonismu pada salahnya yang lain. Apa bisa, Pak? Begitu bisa. Dan sangat mungkin. Dalam hidup ini banyak kita melakukan itu meskipun tidak sadar. Contoh paling mudah. Misalnya teman-teman sedang jatuh cinta. Itu kan kita merasa bahwa pasanganku inilah yang paling cakep sedunia. Ya kan? Yang paling ganteng sedunia, yang paling gagah sedunia. Kan tidak masalah begitu. Tanpa harus kita, kalau kamu jelek, kalau kan nggak harus pakai begitu. Jadi kamu yakin bahwa engkau cakep, tidak apa-apa, tanpa harus bilang bahwa temanmu jelek. Kalau kamu masih perlu bukti jeleknya temanmu meyakinkan dirimu ganteng, sebenarnya kamu tidak terlalu yakin dengan kegantenganmu sendiri. Kalau kamu masih butuh salahnya orang lain untuk menegaskan bahwa kamu benar, sebenarnya kamu belum terlalu yakin dengan kebenaranmu. Jadi engkau tahu bahwa kalau kamu yakin bahwa aku benar, kamu tidak butuh penguat, kamu tidak butuh bukti fakta apapun termasuk bahwa yang lain salah. Kalau teman-teman yang, Pak, menurut saya yakin jalanku yang benar ini. Ya sudah, jalan saja di jalanmu. Tidak perlu kamu, tapi saya ingin membuktikan teman saya itu salah. Ya kamu akhirnya nggak jalan di kebenaranmu. Kamu hanya fokus mencari salahnya temanmu. Oke, jadi ini prinsip pertama, rumus pertama dalam persaudaraan. Rumus kedua, engkau harus berkata benar dalam setiap perkataan, namun engkau tidak berhak menyampaikan semua kebenaran.
engkau harus jujur dalam setiap ucapan, tapi tidak benar juga jika engkau terlalu jujur mengungkapkan apa saja. Nah, ini penting. Ini menarik teorinya. Sebab orang yang tidak punya niat ikhlas seperti dirimu bisa jadi membuat marah orang yang mendengar untaian nasihatmu. Maka yang terjadi justru kebalikan dari yang diharapkan. Jadi maksudnya begini loh. Kita ngomong itu harus benar, tapi tidak semua yang benar harus kita omongkan. Kita ngomong harus jujur, tapi tidak segala hal harus kita ungkapkan secara jujur. Antara lain apa? Demi persaudaraan tadi, kebersamaan kita. Ada banyak hal yang kamu tidak harus terang-terangan. Meskipun mungkin temanmu kayak tadi, ini sudah males, jelek, sudah itu kan demi kebersamaan kamu tidak harus terang. Ya wis, hatimu aja yang bilang gitu, tidak usah kamu. Sahabatku yang males, jelek, tidak karu-karuan, kan tidak begitu. Jangan terlalu jujur. Seandainya ada penting ingin mengungkapkan itu, cari momen yang pas dengan retorika yang sesuai. Makanya ini mungkin maksud dari, kan sering kita bilang jujur itu bagus, terlalu jujur tidak. Jadi terlalu jujur itu berarti apa? Yang seharusnya tidak dikatakan, ya jangan dikatakan. Ada banyak hal yang itu kalau dikatakan mungkin membuat malu orang, membuat aib, yang efek destruktifnya mungkin lebih besar daripada aib yang dibongkar, rasa malu yang diungkapkan tadi. Justru demi kebijaksanaan dan persaudaraan, kita tidak harus terlalu jujur, tidak semua kebenaran harus diungkapkan. Nah, ini butuh kebijaksanaan level tinggi. Kadang-kadang kita itu agak sok baru ngerti sedikit-sedikit, wah saya jujur loh ini, saya apa adanya loh ini. Tapi kalau ngomong nyelekit, akhirnya teman-temannya bubar semua, tidak mau dekat sama dia. Temannya dia sedikit, saudaranya tidak banyak akhirnya. Nah, sesama saudara ya siap, termasuk menutupi aib-aibnya. Kalau ingin menasehati ya diam-diam. Aku tahu engkau ini salah, tapi kalau tak declare sekarang di depan orang banyak, mungkin engkau tersinggung, mungkin engkau malah nasihatku malah tidak sampai pada tujuannya, malah persahabatan kita pecah. Ya sudahlah, nyari momen saja yang pas, yang enak. Nah, ini prinsip kedua. Jadi dalam persahabatan kita harus tahu kapan bicara, mana yang harus kita ungkap, mana yang kita simpan saja dulu. Baik, yang ketiga. Jika engkau menginginkan permusuhan, musuhilah rasa permusuhan yang ada dalam dirimu. Berjuanglah untuk memadamkan api permusuhan itu dan cabutlah hingga ke akar-akarnya. Berusahalah memusuhi musuh yang paling tangguh dan paling berbahaya, yaitu hawa nafsumu. Jadi ini nasihatnya Syekh Said Nursi. Begitu engkau merasa, aku kok benci sekali dengan dia ya, aku pingin memusuhi, menjatuhkan dia. Begitu kamu sadar, wah ya, aku sedang membenci orang, sedang memusuhi orang. Perang sekarang. Tapi perangnya tidak ke sana. Perangnya melawan dirimu sendiri. Padamkan api yang ada dalam dirimu. Jadi begitu kamu sadar kamu sedang menghidupkan api permusuhan, api kebencian, segera nyatakan perang. Tapi tidak pada orang yang kamu benci, kamu musuhi, melainkan perang melawan dirimu sendiri. Kalau bahasanya Syekh Nursi ya, perang melawan hawa nafsumu. Itu yang lebih besar dan lebih berat. Jadi seperti pernyataannya Rasulullah kan setelah perang Badar, beliau bilang kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Perang besar itu apa? Perang melawan hawa nafsu. Nah, ini rumus ketiga. Kenapa sih Pak kok tidak boleh permusuhan? Tadi loh di depan sudah dijelaskan, permusuhan itu pasti kezaliman.
Kezoliman secara hakikat, kezoliman secara hikmah, kezoliman secara Al-Quran, kezoliman secara pribadi. Maka begitu kamu merasa sedang memusuhi sesuatu atau seseorang, deklarasikan perang melawan dirimu sendiri yang sedang melakukan kezoliman. Baik, ini prinsip ketiga. Nah, itu ada kalimat. Mungkin ini agak berat, tapi boleh dipelajari. Jika engkau ingin mengalahkan musuhmu, balaslah perbuatan buruknya dengan kebaikan. Dengan itu, api permusuhan bisa padam. Sebaliknya, jika engkau membalas keburukannya dengan keburukan yang serupa, permusuhan di antara kalian akan bertambah kuat. Seandainya secara lahiriah engkau berhasil mengalahkan musuhmu dengan perbuatan buruk yang serupa, hatinya akan dipenuhi kebencian terhadapmu sehingga permusuhan akan terus berlanjut. Sementara itu, membalasnya dengan kebaikan akan membuatnya menyesal, dan bisa pula ia menjadi sahabat karibmu. Sebab pada dasarnya tabiat seorang mukmin itu mulia. Jika engkau memuliakannya, ia akan tunduk kepadamu dan menjadi saudaramu. Nah, ini balaslah keburukan dengan kebaikan. Dalam rangka apa? Menghentikan siklus keburukan. Balaslah permusuhan dengan persahabatan, pertemanan. Dalam rangka apa? Menghentikan siklus permusuhan. Kecuali kamu tahan musuhan terus. Makanya tadi saya bilang berat. Kita itu kan kalau kesenggol dikit aja panasnya luar biasa. Jangankan yang berat-berat, sekedar naik motor saja, diselip tanpa aba-aba, tanpa rating, itu kan kita puanas, kurang ajar dasar, kan mesti ngono. Wong sekedar di lampu merah, begitu ijo kita di bel belakang kita saja kan kita mangkelnya luar biasa. Nggak sadar apa wong baru ijo saja sudah ngebel misalnya. Nah, kita kan mudah sekali tensi kita naik, sumbu kita pendek sekali. Jadi yuk latihan, bahkan diberi yang buruk kita balas yang baik. Manfaatnya jauh lebih banyak dan lebih besar. Paling tidak siklus kebencian dan permusuhan itu berhenti. Orang yang memusuhi kita itu kan memang inginnya kita hancur, kita jelek, kita jatuh. Paling tidak kita selevel dia. Kalau kita ikuti ritme itu, ya kita akhirnya jatuh ke frekuensi yang sama. Ini loh Pak, orang kok sering maki-maki, tak maki-maki ganti. Ya padha wae akhirnya kan kita ada di level dia. Nanti begitu kita maki-maki ganti, dia juga balasnya lebih sadis lagi makiannya. Kita tidak terima lagi. Emangnya dia aja yang bisa ngomong sejorok itu. Aku juga bisa ngomong lagi. Akhirnya kan siklus makiannya tambah lama, tambah serem. Nah, itu yang terjadi. Maka yuk yang buruk kita balas dengan kebaikan. Sehingga apa? Siklus kebencian dan permusuhan itu terhenti. Dan kita bisa membangun ke depan hidup yang lebih kondusif, lebih baik. Bisa jadi nanti dia jadi sahabat kita. Oke, ya ini diingat-ingat saja, dibuat rumus hidup, latihan. Ini memang berat, tapi pelan-pelan. Ini diantara perjuangan melawan nafsu kita sendiri. Lanjut. Nah, ini ada kalimat yang menarik. Kenyataan membuktikan, kata Syekh Nursi, ketika engkau berkata pada orang jahat, engkau orang baik, seringkali itu mendorongnya jadi orang baik. Sebaliknya, kalau engkau mengatakan pada orang baik engkau itu jahat, mungkin saja membuatnya jadi jahat. Kalau kamu punya teman yang baik, tapi kamu curigai, terus kamu tuduh jelek, terus dia, lama-lama mungkin dia jadi jelek beneran karena sebel sama kita. Sebaliknya, kalau ada orang jahat, orang jelek,
itu kita perlakukan dia sebagai orang baik, bila perlu kita sebut dia sebagai orang baik, mungkin dia terdorong jadi baik. Ada teman kok sukanya pinjem baju kita saja. Nah, kita balas, wah kamu itu orang baik ya. Apa kamu mau minjem bajuku? Silakan saja, tidak apa-apa, monggo. Nah, itu mungkin dia ragu-ragu mau minjem. Jadi kemarin dia dengan santainya mengambil barang kita misalnya, terus kita perlakukan dengan baik. Wah, saya titip barangku ya, kalau mau dipakai tidak apa-apa, dipakai saja, santai saja. Mungkin malah dia menjaga barang kita. Jadi orang jahat itu kadang-kadang kalau kita perlakukan dengan baik, itu dia pelan-pelan dia bisa berubah jadi baik. Sebaliknya, orang baik kalau kita perlakukan buruk, kita sebut dia sebagai orang buruk, jangan-jangan lama-lama jadi buruk. Sebutan-sebutan kita sedikit atau banyak akan berpengaruh. Saya selalu mengingatnya itu selalu pertikaian di medsos itu sering kita menyebut saudara kita yang baik-baik dengan buruk-buruk. Jangan-jangan lama-lama dia berubah jadi buruk beneran. Gara-gara kita pepet terus, kita pojokkan terus. Nah, Syekh Nursi menyebut, yuk kita perhatikan prinsipnya Al-Quran ini loh. Yang pertama surat Al-Furqan ayat 72. Wa idza marru billahwi marru kirama. Jadi orang-orang yang ketika lewat di hadapan orang-orang yang tidak serius, sendagurau, abai, cuek, mereka tetap marru kirama. Lewat dengan memberikan penghormatan. Tetap menghargai dirinya sendiri dan menghargai temannya. Atau surat At-Taghabun ayat 14, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau engkau mau mengampuni, menerima, memaafkan, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Jadi jangan buruk dibales buruk, jangan orang baik kita perlakukan buruk, bahkan kalau bisa orang buruk kita perlakukan dengan baik. Lanjut, prinsip keempat adalah prinsip kedengkian dan permusuhan itu sebenarnya menghancurkan diri kita sendiri. Jadi alasannya 4. Ini tadi ya yang saya sebut, ada penjelasan panjang di belakang. Orang yang dengki itu dia capek dan lelah. Kenapa? Dia ingin mencari terus cara menjatuhkan musuhnya yang dia dengki. Pikirannya juga negatif terus pada yang dia dengki. Makanya bahkan di surat Al-Falaq itu kan kita berdoa memohon secara khusus agar dilindungi dari orang dengki. Karena orang dengki itu menghabiskan energinya tidak untuk membuat hidupnya sukses, tapi untuk membuat yang dia dengki hancur. Bila perlu hancur bareng tidak apa-apa, asal dia juga hancur. Ini orang dengki. Jadi menghancurkan dirinya sendiri. Yang kedua, orang dengki itu seperti orang bunuh diri. Maunya menghancurkan yang dia dengki, tapi sebenarnya yang hancur dirinya sendiri. Dia gelisah, dia tidak nyaman hidupnya, dia hilang tenaga, hilang pikiran, hilang fokus hidup dan lain sebagainya hanya untuk orang lain. Hanya untuk kehancurannya orang lain. Jadi dia seperti orang yang blunder, ingin menghancurkan saudaranya, tapi hakikatnya dia sendiri yang hancur. Yang ketiga, orang dengki itu orang yang tertipu. Dianggapnya dunia ini selamanya. Dianggapnya kekuatan, kedudukan, kemenangan, kejayaan di atas temannya yang dia dengki itu segalanya. Padahal hidup ini sementara semua. Berapa panjang usia kita? Maka orang dengki itu sebenarnya orang yang tertipu. Yang keempat, orang dengki itu sebenarnya orang yang tidak ridho pada ketetapannya Allah. Orang itu kan dengki karena tidak senang orang yang dia dengki bahagia.
Wah, kok dia enak dapat itu ya. Kita yang susah, sengsara, dia yang... Ini kan cirinya orang dengki. Nah, ada indikasi dia tidak rela, tidak ridho terhadap takdirnya Allah. Jadi orang dengki itu orang yang menghancurkan dirinya sendiri. Yang pertama, dia hancur karena tenaga, energi, dan lain sebagainya habis untuk yang dia dengki. Yang kedua, dia seperti orang bunuh diri. Ingin orang lain hancur padahal dirinya sendiri yang hancur. Yang ketiga, dia seperti orang yang tertipu karena dianggapnya kemenangannya atas saudaranya yang dia dengki itu hakiki dan selamanya. Padahal hidup ini segalanya fana. Dan yang keempat, kedengkian menunjukkan seseorang sedang melawan takdirnya Allah, tidak ridho terhadap ketetapannya. Ini prinsip yang keempat. Nah, makanya Syekh Said Nursi mengajarkan kita, kalau kita dengki kepada seseorang, perhatikan 3 hal ini. Yang pertama apa? Takdir ilahi. Kita tidak terima terhadap kebahagiaan yang menimpa orang yang kita dengki, padahal segalanya kan ketetapan Allah, dan kita diminta untuk ridho terhadap ketetapan itu. Yang kedua, perhatikan juga nafsu amarah yang ada dalam dirimu. Orang dengki itu kan dipenuhi nafsu amarah. Begitu kamu dengki pada seseorang, cirinya mudah. Kamu gelisah kalau lihat seseorang sukses, dan kamu senang kalau lihat seseorang jatuh. Berarti dalam hatimu ada kedengkian, berarti dalam hatimu ada amarah. Saatnya kamu keluarkan. Fokus pada yang kedua ini. Yang ketiga, engkau itu juga manusia yang penuh kekurangan, keterbatasan, kecerobohan. Daripada engkau sibuk mikir jatuhnya orang lain, bukankah lebih baik kalau engkau mikir memperbaiki dirimu sendiri? Jadi ini obatnya 3 penyakit dengki itu. Yang pertama, sadari hidup ini segalanya sudah diatur jalannya oleh Allah. Yang kedua, sadari untuk memadamkan, mengeluarkan nafsu amarah dalam dirimu. Yang ketiga, sadari akan lebih baik dalam hidupmu untuk memperbaiki diri daripada sibuk menjatuhkan orang lain. Nah, ini 3 obatnya rasa dengki. Kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, sejelek apapun, seburuk apapun saudara kita, di mata kita tampak kecil dan remeh dibandingkan diri kita sendiri. Wong nasib kita sendiri juga tidak jelas. Jadi ini alasan mengapa kita jangan mendengki orang. Terus prinsip yang kelima, permusuhan dan perpecahan itu membahayakan kebersamaan. Ini di prinsip yang kelima ini Syekh Nursi menjelaskannya pakai tanya jawab. Pak, ini kalau tanyanya pada saya ya, bukankah ikhtilafu ummati itu rahmah? Tidak apa-apa toh kita debat, kita menunjukkan perbedaan, menampakkan perbedaan. Iya, memang benar begitu. Tapi yang dimaksud ikhtilafu ummati rahmah itu beda yang positif dan konstruktif. Bukan perbedaan yang ingin menjatuhkan yang lain dan menghancurkan yang lain. Kalau ingin perbedaan itu benar-benar jadi rahmat, ya harusnya kita perbedaan yang yasuddu ba'duhum ba'da, saling menguatkan. Saya ngerti filsafat, teman-teman mungkin ngertinya sosiologi, ada yang ngerti teknik, ada yang ngerti pertanian, ada yang ngerti peternakan. Itu kita bareng-bareng jadi kuat, jadi rahmat.
Tidak dengan jalan yang pertanian merendahkan yang perdagangan melecehkan yang filsafat. Opo filsafat itu? Nanti yang filsafat juga menyalahkan yang ngerti ilmu agama, ilmu fikih. Fikih itu dangkal, kurang dalam kayak filsafat ini. Nanti yang filsafat juga, filsafat opo, sesat, kafir itu. Dan lain sebagainya. Loh, kalau modelnya seperti ini, tidak mungkin ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilafu ummati rahmah itu kita sadari perbedaan, kita jadikan perbedaan itu modal untuk kebersamaan kita yang saling menguatkan tadi, ya suddu ba'duhum ba'du. Di situ ada pertanyaan lagi. Boleh tidak sih Syekh kita bersikap partisan, ikut kubu ini, ikut kubu itu? Jawabannya Syekh Nursi, boleh saja, asal partisan itu memihak satu kubu itu dasarnya adalah kebenaran, menghidupkan kebaikan untuk jadi tempat perlindungan sesuai hak-hak kita. Bukan dengan motif nafsu amarah, ingin menang dan mengalahkan yang lain. Apalagi di situ ada kebencian dan kedengkian. Karena aku benci dan dengki dengan kelompok itu, maka aku membela dan memihak kelompok ini. Nah, kalau begitu jangan. Tetapi karena aku ingin mewujudkan ideal yang ini, karena aku ingin melahirkan kebaikan menurutku yang ini, maka aku ikut kelompok ini yang menurutku bisa mendukung. Nah, kalau ini boleh. Jadi partisan tidak dengan dasar kebencian atau kedengkian pada yang lain, tapi kita ada kepentingan demi kebenaran dan kebaikan yang ingin kita hidupkan. Nah, tentang debat juga ditanyakan. Bukankah kalau kita debat nanti kita bisa ketemu kebenaran yang lebih jelas? Kata Syekh, ya memang idealnya begitu. Tetapi seringkali dalam perdebatan orang itu mengejar kemenangan, bukan kebenaran. Orang mendahulukan keunggulan dirinya, menampakkan keahliannya, kepinterannya, tidak semata-mata demi kebenaran. Itu yang terjadi dalam debat. Maka kata Syekh, kalau memang ingin mencari kebenaran, oke saja, tapi jangan berdebat yang sekedar ingin pamer kepandaian, apalagi ingin menjatuhkan yang lain. Nah, ini prinsip-prinsip dalam kita bersaudara. Baik, yang terakhir, jangan lupa prinsip terakhir persaudaraan itu, kalau kita bermusuhan, sebenarnya juga rusak kehidupan spiritual dan peribadatan kita. Jadi dia ini seperti api yang membakar kita. Dalam kita memusuhi orang lain, di situ ada dua hal yang hilang, kata Syekh Nursi. Yang pertama keikhlasan, yang kedua keadilan. Keikhlasan itu apa? Ya, karena kalau kita memusuhi orang lain, perbuatan-perbuatan baik kita, motifnya biasanya pasti bukan Allah lagi. Motifnya pasti biar terbukti bahwa aku lebih benar daripada dia yang aku musuhi. Biar terlihat bahwa aku lebih baik daripada dia. Jadi dalam permusuhan kita kehilangan keikhlasan. Yang kedua, dalam permusuhan kita kehilangan keadilan. Kenapa? Seperti tadi, permusuhan itu serba kezaliman. Biasanya terus kita berpikirnya tidak berdasar salah, benar, baik, buruk, tapi dasarnya adalah kubunya siapa, kelompoknya siapa. Kalau dia grupnya yang aku benci, dia pasti salah, pasti jelek. Kalau grup yang aku sukai, dia pasti baik, pasti benar. Nah, ini efeknya dari permusuhan. Kita kehilangan keadilan dan kehilangan keikhlasan. Baik, teman-teman, termasuk kata Syekh juga termasuk kebodohan yang nyata adalah
membesar-besarkan kesalahan kecil yang dilakukan saudaramu seiman dan lebih mengutamakan kesalahan tadi daripada keimanannya. Jadi ini 6 prinsip persaudaraan tadi menjadi kunci bagaimana akan hidup ukhuwah di kalangan orang yang beriman. Baik, ada beberapa quote, saya baca cepat ya, sudah jam 10. Ini babak terakhirnya agak cepat. Ini menarik kalimat ini. Dari keikhlasan lahir kesetiakawanan dan persaudaraan. 3 huruf alif bisa dibaca 111. Padahal itu hakikatnya hanya angka 1, angka 1, angka 1. Tapi kalau dia berkumpul bareng-bareng, dia jadi 111. Bayangkan, kalau dia sendiri-sendiri itu hanya 111. Tapi kalau 111 ini ngumpul, dia jadi 111. Kata Syekh Nursi, dengan keikhlasan dan kesetiakawanan, 3 orang bisa memberi manfaat kepada bangsanya senilai 111 orang. Dan sejarah banyak mencatat kasus di mana 10 orang dapat melakukan sesuatu seperti yang dilakukan 1000 orang lewat keikhlasan. Maka ini salah satu quotes yang menunjukkan pentingnya kita bersatu kompak bersama. Jumlah yang sedikit kalau kita bersama, manfaatnya pasti jauh lebih besar. Ternyata 1, 1, dan 1 kalau ngumpul tidak 3, tapi 111. Kalau tidak percaya boleh ditulis 111. Tanyakan anak SD, ayo dibaca. Kalau dia bacanya 3, mesti disalahkan sama gurunya. Bacanya 111. Jadi ternyata 3 orang yang bareng bisa memberikan manfaat pada 111 orang. Nah, ini ada banyak quotes dari Syekh di Risalah An-Nur itu. Misalnya ini ya, seseorang yang melihat kebaikan dalam berbagai hal berarti memiliki pikiran yang baik. Dan seseorang yang memiliki pikiran yang baik akan mendapatkan kenikmatan dalam hidup. Teman-teman sudah bisa menjelaskan ini. Banyak sekali quote yang setara ini. Kunci hidup kita ternyata pikiran. Persahabatan atau permusuhan tadi akarnya juga pada pikiran kita. Kita melihat kesamaan kita dengan mereka atau perbedaan yang memisahkan kita dengan mereka. Kuncinya ternyata di pikiran. Mana yang dipilih pikiran, itu akan jadi kekuatan kita, bisa juga kelemahan yang menghancurkan kita. Terakhir, kalau engkau menginginkan musuh, nafsumu sudah cukup. Kalau engkau menginginkan nasihat, kematian sudah cukup.